ASI diproduksi sejak usia 16-20 minggu kehamilan dan dimulai dari proses laktogenesis yang pertama. Sebenarnya laktogenesis ini ada 3 tahap, Mams. Yang pertama dimulai dari usia 16-20 minggu di mana kelenjar-kelenjar yang memproduksi ASI sudah mulai aktif dan dapat memproduksi ASI secara berkala. Walaupun awalnya ditahan dengan adanya produksi hormon progesteron atau hormon yang mempertahankan kehamilan dalam jumlah tinggi. Namun, pada beberapa kondisi, Mams dapat merasakan adanya kolostrum yang keluar karena memang sudah mulai ada produksi sedikit demi sedikit kolostrum di payudara Mams. Kemudian, laktogenesis tahap 2 itu mulai pada saat lahirnya plasenta hingga 30-40 jam pasca lahir. Nah, ini adalah produksi ASI yang paling banyak-banyaknya, di mana hormon progesteron sudah turun sehingga tidak ada lagi penekanan dari produksi ASI, hormon prolaktin dan oksitosin juga meningkat sehingga produksi ASI dapat menghasilkan ASI terus-menerus sesuai dengan kebutuhan bayi dan mengalirkan ASI secara lancar. Kemudian, laktogenesis tahap 3 itu dimulai pada saat 3-4 bulan pasca persalinan. Saat itu, ASI diproduksi sesuai dengan demand bayi. Jadi berkaitan dengan peningkatan dari kebutuhan bayi ataupun dari proses pengosongan payudara yang Mams lakukan selama menyusui bayi. Yang pertama, Mams harus sehat kondisinya, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi, Mams harus mulai berpikir positif, meyakinkan diri Mams bahwa Mams dalam kondisi yang optimal, bayi Mams juga bisa sehat, Mams dalam kondisi yang fit untuk menyusui kapanpun bayinya menginginkan. Kemudian yang kedua, Mams juga mengkonsumsi nutrisi yang baik selama kehamilan, baik mikronutrien maupun makronutrien ataupun suplementasi yang sudah disarankan dokter selama Mams hamil. Dengan nutrisi yang baik, dengan suplementasi yang baik juga, dan mengurangi gejala-gejala komplikasi kehamilan, Mams dapat mengoptimalkan kondisi Mams untuk menghasilkan ASI secara berkala dan menyusui secara lancar. Persiapan untuk menyusui yang lancar dan sehat dapat dipersiapkan sejak kandungan tentunya. Jadi sejak Mams sedang hamil dapat mengkonsumsi berbagai macam nutrisi yang dianjurkan baik dari trimester 1, 2, 3 tentunya hingga pasca salin. Jadi Mams bisa mempersiapkan dari sejak Mams mengandung loh. Jika Mams merasa ada ASI atau leak ASI yang keluar saat masih mengandung atau masih hamil, jangan khawatir Mams. Biasanya hanya akan keluar sedikit kolostrum dan biasanya akan berhenti jika sudah dibersihkan. Jadi cukup dibersihkan secara perlahan, tidak perlu dipijit-pijit daerah puting sehingga tidak ada rangsangan mengeluarkan ASI berikutnya. Dan jika sudah persalinan, tentunya Mams masih bisa mengeluarkan kolostrum ataupun ASI berikutnya, jadi jangan khawatir. Dari mulai kehamilan, Mams bisa merasakan apakah ada satu mungkin benjolan pada payudara atau bentuk puting yang Mams rasakan tidak sesuai dengan puting pada normalnya, sehingga Mams bisa mengkonsultasikan kepada dokter laktasi ataupun kepada dokter kandungan Mams yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dan kelembapan pada payudara. Jadi jika memang ada terjadi luka ataupun ada payudara yang sangat kering ataupun terjadinya cracking pada nipple, dapat dikonsultasikan lebih awal sehingga nantinya saat Mams harus menyusui, Mams sudah lebih siap dan payudara tentunya sudah lebih sehat. Makanan-makanan yang dapat dipersiapkan untuk menyusui yang baik tentunya dapat dipersiapkan sebelum ibu menyusui. Dimulai dari suplementasi yang baik, makro dan makronutrien yang mencukupi, gizi seimbang, dan tentunya ada berbagai senyawa ataupun makanan galaktogok yang bisa dicoba oleh ibu hamil. Yang pertama tentunya biji-bijian atau kacang-kacangan yang tentunya kita bisa temukan seperti di kacang almond, kacang tanah maupun kacang-kacangan lainnya. Yang kedua, senyawa-senyawa fitoestrogen tinggi pada sayuran-sayuran hijau seperti daun kale, daun bayam, sayuran seledri,
ataupun seperti yang mungkin kita sering dengar, yaitu seperti daun torbangun, daun jinten, daun kelor, ataupun daun katuk tentunya yang sangat terkenal. Yang ketiga, kita juga menyarankan untuk mengkonsumsi tinggi protein seperti telur, ikan, salmon, maupun daging-daging yang tentunya tinggi di zat besi. Yang keempat, tentunya dapat dibantu juga seperti jus yang tinggi vitamin C seperti jus wortel, jus apel, jus pepaya, maupun jus buah naga.